Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, mungkin banyak yang belum mengetahui lokasi konservasi Rahmat Zoo and Park terletak di Desa Beng Abing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedage, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit cukup dekat dari kota Perbaungan dan Serampah. Luas konservasi Rahmat Zoo and Park cukup lumayan. Dari 23 hektar, baru 10 hektar yang dimanfaatkan. Konservasi tersebut mempunyai fungsi utama pengembangbiakan, terkontrol dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ, sarana rekreasi yang sehat, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Konservasi Rahmat Zoo and Park telah dihuni oleh berbagai macam satwa, misalnya dari golongan reptil, contoh ular sanca, buaya, kura-kura. Sementara dari golongan ruminansia atau hewan pemakan rumput, yaitu kijang, rusa, sapi Afrika, kanguru. Dan dari golongan primata, yaitu siamang, oa. Ada juga golongan mamalia, yaitu berang-berang, serta golongan aves atau jenis burung, misalnya beo, kakak tua, elang, merak, dan lain-lain. Dari pandangan Mona Lisa di lokasi, konservasi ini cukup indah dan sejuk, serta tertata dengan rapi, dilengkapi dengan prokes, toilet dan tempat ibadah, juga untuk tempat selfie dan pondok-pondok serta playground. Manajer konservasi Rahmat Zoo and Park, Rio, kepada media mengatakan bahwa taman ini memiliki 92 jenis satwa dan akan terus dikembangbiakan ke arah yang lebih baik, dan berharap pandemi ini cepat berlalu. Tiket untuk masuk ke taman ini cukup murah, hanya Rp15.000 per orang. Dan yang berusia 4 tahun ke bawah digratiskan. Dan apabila membawa rombongan masih mendapat diskon. Berdiri di tahun 2017 dan LK-nya keluar 2011. Kalau sejarahnya tentunya owner kami adalah pecinta hewan. Untuk Indonesia, dia adalah sebagai ketua pendelegasi juga pecinta hewan di seluruh Indonesia. Ini saat ini Pak adalah kami ini adalah open zoo. Konsepnya seperti di belakang saya ini, tidak dikurung lagi di sini kecuali hewan-hewan yang bisa terbang. Yang kedua, ini adalah untuk sarana edukasi untuk anak-anak belajar di sini supaya lebih dekat lagi dengan hewan. Dan terus di sini keunggulan lagi, kita bisa langsung berinteraksi dengan satwa-satwa yang ada di sini, seperti memberi makan, berfoto dengan hewan, seperti itu. Harapan saya tentunya sangat besar. Yang pertama, pandemi ini cepat berakhir, karena pandemi ini sangat menekan kali seperti objek wisata kebun binatang, karena setiap hari hewan-hewan kita perlu dikasih makan, dan tidak lupa juga bagi perawatnya juga harus mendapatkan income. Dan saya harap dari pemerintah untuk dapat juga membantu kami di sini dalam menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang ada di RZoo. Kerjasama RZoo and Park tentunya belum ada yang terjalin secara resmi atau konstan, tapi dari pemerintah daerah seperti Dinas Wisata juga sudah mendatangi kami, dan mereka juga berjanji untuk membantu untuk mempromosikan.
Dalam pada itu, salah seorang pengunjung kepada media mengatakan lokasi Rahmat Zoo and Park cukup strategis dan asri dan bisa menjadi lokasi edukasi bagi pelajar. Halo, selamat sore deh. Dengan adik siapa ya? Dengan Cinta Kalau boleh tahu adik dari mana? Dari Matapawai. Ini berkunjung kemana nih? Lagi ada acara apa ke RJ ini? wisata kan. Wisata. Terus untuk menambah apa lagi? Kawasan. Bagaimana setelah di RJ ini? Dengan binatang-binatangnya. Yang adik cinta bagaimana perasaan juga setelah di sini senang bisa lihat hewan langka. Udah berapa kali ke RJ ini? Sekali. Masih sekali. Oke, yang pasti bahagia ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sore Pak, kami dari Merasa Tiki. Izin tanya sebentar ya. Kalau boleh tahu saya bicara dengan Bapak siapa ya? Bapak Rinaldi, Bapak Dava Renaldi Iya. ya. Di sini sebagai apa ya Pak? saya sebagai kiper animal Indonesia. Tugasnya itu kalau boleh tahu apa aja ya Pak? Ya, kalau dari pagi dari jam 7, kalau di RJ ini jam 7 mulai masuk karyawannya. Kalau saya bersih kandang, semua dibersih kandangnya jam-jam 9, baru jam 10 tuh ngasih makan rumput. Makan rumput sama wortel juga, sama umbi-umbian, sayur-sayuran. Udah berapa lama Bapak di sini? Udah dari tahun 2017. 2017. Iya, sampai sekarang. Bagaimana Pak kira-kira Rahmat Zoo ini? Apakah pengunjungnya ramai? Apakah makin berkembang dengan pengunjung dan jumlah kapasitas binatangnya, hewannya? Semakin hari semakin berkembang juga sih, Bu. Kalau di zaman pandemi ini bagaimana dengan pengunjung? Apakah berpengaruh dengan Rahmat Zoo ini? Pengaruh kali, Bu, kalau pengunjung selama pandemi ini pengaruh. Semalam sempat juga kami ini juga lockdown, ada Lockdown iya, ya? lockdown. Kalau kipernya masuk, kalau yang lain-lain kayak seperti orang taman, orang kebersihan dia nggak masuk karena kan kami nggak buka juga, Bu. Istilahnya tetap mematuhi protokol Iya, kesehatan lah ya. iya, iya. Ya, mantap. Jadi kalau boleh tahu Pak, bagaimana kesan selama bertugas di sini? Kesan-kesannya ya, karena saya juga ingin merawat satwa juga, Bu. Istilahnya sangat terekspos lah ya semuanya. Iya, Ya. Apa yang semuanya seperti hewan. Dari Kabupaten Serdang Bedage, Budiman Mani, Mona Lisa TV melaporkan.